baik saja kan? Walaupun Attack on Titan chapter ke-138 baru keluar tanggal 9 Maret 2021, namun spoiler yang beredar sudah sangat-sangat banyak. Bahkan versi raw dari chapter ini yang berbahasa Korea sudah diupload hampir full, walaupun urutannya juga masih belum jelas seperti apa dan apa maksud dari perkataannya. Oke, di video kali ini Abdikos akan membahas semua spoiler yang beredar di internet mengenai Attack on Titan chapter ke-138. Abdikos akan coba jelaskan bagaimana situasinya pada gambar yang beredar sesuai dugaan Abdikos. Untuk teman-teman yang tidak masalah dengan spoiler, yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, gambar keadaan dunia. Yap, chapter ini dibuka dengan lanjutan dari panel yang menggambarkan keadaan dunia setelah Rumbling berhasil dihentikan. Masih ingat scene bayi yang sudah dihadapkan kematian di depan kiamat Rumbling? Ya, panel ini adalah kelanjutan dari panel tersebut, di mana walaupun ibu si bayi telah terjun ke jurang, namun sang bayi ternyata berhasil selamat dari kiamat Rumbling karena para Woldian Rumbling yang berhenti tiba-tiba, terduduk, bahkan ada yang siap terjatuh. Bahkan orang-orang tidak lagi panik pada Rumbling, melainkan terkejut melihat Rumbling yang tiba-tiba berhenti dan terjatuh. Kedua, gambar reuni keluarga. Ada juga gambar reuni dari keluarga Eldia di atas benteng Salta, di mana Titan Falco turun di atas benteng Salta untuk mempertemukan para Eldia Marley dan keluarganya. Saat Titan Falco mendarat, ditampakkan bagaimana founding Titan Eren benar-benar telah hancur dan menguap. Setelah itu, barulah ditampakkan reuni keluarga dari para warrior Marley dengan keluarga Eldia Marley mereka. Ada si bocah agung Gabi Brown yang bertemu ayah dan ibunya. Ada Big Fingers yang bertemu ayahnya. Bahkan Falco keluar dari tubuh jauh Titannya untuk bertemu dengan ayah dan ibunya. Sementara para keluarga Eldia Marley lagi asik reuni dengan keluarga mereka. Para Eldia Paradis hanya bisa melongo karena tidak ada satupun keluarga yang bisa mereka temui di sini karena memang mereka memilih jalan untuk mengkhianati kampung halamannya sendiri. Ketiga, gambar Annie bertemu Karina Brown. Di gambar ini, kita bisa melihat Karina memberitahukan sesuatu ke Annie, yang sepertinya Karina memberitahukan kalau ayah Annie masih selamat. Annie tentu tidak bisa menahan rasa kangennya setelah lebih dari 4 tahun tidak bertemu ayahnya. Dia pun lari menuju ke tempat ayahnya berada sesuai yang ditunjukkan Karina. Sementara itu, Karina sendiri diberitahu Gabi untuk melihat sesuatu di bekas ledakan kolosal Titan Armin. Keempat, gambar keadaan armor Titan dan kolosal Titan. Ternyata yang dilihat Karina adalah keadaan anaknya yang masih bisa selamat walaupun diledakkan oleh kolosal Titan sekalipun. Ya, bisa dibilang ini adalah plot armor yang tidak lagi ngotak untuk si anak Mas Isayama. Yap, walaupun keadaan selamat Reiner sangat mengenaskan, di mana dia tergeletak dengan baju armor yang sudah rusak plus bekas senjata Warhammer yang masih banyak menancap di tubuhnya. Selain Reiner, tentu saja ada kolosal Titan Armin yang keluar dari kawah bekas ledakan. Wujud kolosal Titannya tampak sehat walafiat. Kelima, gambar parasit sumber kehidupan yang masih hidup. Yap, teman-teman tidak salah lihat, si parasit sumber kehidupan ternyata masih hidup walaupun sudah diledakkan bersama dengan founding Titan Eren. Sepertinya setelah diledakkan, si parasit tidak hancur, melainkan hanya terpental membentur tembok bukit benteng Salta. Dan ya, Reiner yang sekarat langsung kembali bangkit secara ajaib untuk kembali melawan si parasit, begitu juga dengan Armin. Keenam, gambar founding Titan Eren bangkit kembali. Saat Armin dan Reiner berusaha maju menghabisi si parasit, tiba-tiba dari belakang ada sinar perubahan Titan dan ya, Eren ternyata masih hidup. Kali ini dia tidak berada di wujud founding Titan tulang belulang, melainkan di wujud kolosal founding Titan. Yap, Eren Yeager belum menyerah, dia terus maju ke depan dengan wujud Titan barunya tersebut. Ketujuh, gambar Rumbling di benteng Salta mulai runtuh. Sementara itu, saat para aliansi masih terkejut dengan perubahan founding Titan terbaru dari Eren, mereka menyaksikan kalau Rumbling mulai runtuh. Yap, karena Zeke sudah tewas. Jadi kali ini yang maju hanya Eren, sementara pasukan Rumbling yang dia perintah mulai runtuh satu persatu. Kedelapan, gambar aliansi kembali siap bertarung. Melihat founding Titan yang masih ngeyel untuk melawan plus parasit yang sudah mulai kloget-kloget untuk bergerak maju ke arah founding Titan, aliansi pada akhirnya bersiap untuk bertempur. Bahkan Reiner sudah berpose layaknya kiper bersiap menghadang si parasit agar tidak sampai kebobolan kembali masuk ke tubuh founding Titan. Kesembilan, gambar Eldia Marley yang akhirnya berdamai. Terjawab sudah bagaimana keputusan Sekretaris Muller. Ternyata dia memilih untuk berdamai dengan para Eldia. Dia pun bersalaman dengan Mr. Leonhard sebagai pemimpin pengungsi dari Eldia. Ini menandakan Marley dan Eldia di atas benteng Salta pada akhirnya bisa bersahabat. Sementara itu, Annie pada akhirnya benar-benar bisa menemui sang ayah. Yap, setelah 4 tahun lebih berpisah, Annie bersiap melepaskan rasa kangennya yang amat sangat pada Mr. Leonhard. Namun sayang, pertemuan mereka sedikit terganggu dengan asap tebal yang tiba-tiba mengepul memenuhi benteng Salta. Dan ternyata asap tersebut berasal dari si parasit yang berada di dekat benteng Salta.
Ke-10, gambar semua Eldia di Benteng Salta terpapar asap beracun. Yap, Reoni tiba-tiba berubah menjadi petaka. Asap tersebut ternyata adalah asap beracun dari si parasit kehidupan. Hampir semua Eldia yang ada di atas Benteng Salta terpapar asap tersebut, termasuk Bocah Agung, bahkan Jan dan Connie juga ikut terpapar asap tersebut. Sepertinya hanya Ackerman, orang-orang Marley, dan para Titan Shifter yang kebal dari asap tersebut. Mereka pun memutuskan untuk naik ke atas punggung Titan Falco dan menjauh. Anehnya, saat Titan Falco berteriak, mereka semua yang terpapar racun asap dari si parasit langsung berubah menjadi Titan. Bahkan Annie dan ayahnya yang belum sempat bersentuhan langsung kembali dipisahkan, di mana Mr. Leonhard berubah menjadi Malice Titan. Ke-11, gambar si parasit mengendalikan para Malice Titan. Setelah para Eldia di atas Benteng Salta menjadi Titan, mereka tidak menyerang orang-orang Marley karena si parasit memanggil mereka sebagai pasukan dalam usaha untuk bisa kembali masuk ke kepala Founding Titan Eren. Ya, para Malice Titan ini menjatuhkan diri mereka dari Benteng Salta untuk menjadi pasukan dari si parasit. Sementara Reiner tidak gentar sedikit pun menghadapi parasit tersebut dan pasukan Malice Titannya. Dia kembali menghalangi si parasit agar tidak kembali masuk ke kepala Founding Titan. Ke-12, gambar Armin melawan Eren. Bukan hanya si parasit, Titan Eren juga harus dihentikan. Kali ini, kolosal Titan Armin maju untuk baku hantam dengan Founding Titan Eren. Dan seperti yang teman-teman tahu, Armin adalah tipe pemikir bukan petarung. Kolosal Titan Armin bisa dengan mudah ditinju wajahnya oleh Founding Titan Eren hingga remuk. Sepertinya Armin benar-benar butuh bantuan untuk menghadapi Founding Titan Eren. Ke-13, gambar bantuan untuk Reiner. Bukan hanya Armin yang kewalahan, Reiner juga kewalahan, di mana Titan Gabi, Jan, Connie, dan Karina Brown menyerangnya. Anak emas kita bukan hanya berjuang dengan tenaganya, tapi juga berjuang dengan hatinya, yang tentu saja berat untuk menghadapi teman-temannya yang berubah menjadi Titan, termasuk sepupu dan ibunya sendiri. Dari sinilah Big Fingers datang untuk membantu Reiner. Dia melompat dari tubuh Titan Falco untuk ikut menghentikan tubuh si parasit. Bukan hanya Big, female Titan Annie juga datang untuk menghentikan si parasit dari belakang. Ke-14, gambar flashback keputusan Mikasa. Sebagai budak, tentu Mikasa masih ragu untuk membunuh tuannya. Walaupun sang tuan jelas-jelas tidak ingin berhenti dan terus memberikan perlawanan. Dari sinilah Mikasa mendapatkan sebuah ingatan yang entah datang dari mana. Namun yang jelas, di ingatan ini Mikasa hidup di sebuah gubuk kecil bersama dengan Eren. Karena di sini semua dialognya berbahasa Korea, jadi Aprikos tidak paham apa dialog mereka. Namun dari spoiler yang beredar, di ingatan misterius inilah Eren berpesan pada Mikasa untuk melupakannya. Eren menyuruh Mikasa untuk membuang sel pemberian Eren agar dia bisa terlepas dari perbudakan Eren. Namun keputusan Mikasa sungguh di luar dugaan, di mana dia malah memakai shell dari Eren untuk bersiap melawannya. Yap, daripada membunuh Eren sebagai musuh, Mikasa bertekad untuk membunuh Eren sebagai orang yang dia cintai. Ke-15, gambar Levi dan Mikasa menghabisi Eren. Setelah Mikasa membulatkan tekadnya, dia pun maju untuk menyerang Eren bersama dengan Levi. Yap, dua Ackerman ini turun dari tubuh Chow Titan Falco untuk langsung menggempur Founding Titan Eren. Levi melancarkan tombak petir untuk melubangi gigi keras di kepala Founding Titan. Sementara Mikasa masuk ke dalam kepala Founding Titan melalui celah gigi ompong yang telah dibuka Levi. Dari sinilah Mikasa menemukan tubuh asli Eren yang hanya tersisa kepala dan tulang lehernya saja. Tanpa banyak bacot, Mikasa langsung memenggal kepala Eren dari tulang lehernya. Gambar chapter 138 ditutup dengan Mikasa yang mencium kepala Eren yang telah dipenggal. Disaksikan Ymir Fritz yang tersenyum bahagia menyaksikan adegan yang sebetulnya sangat sadis ini. Oke teman-teman, demikian pembahasan dari Aprikos mengenai gambar-gambar spoiler di chapter ke-138. Selengkapnya akan Aprikos bahas ketika sudah ada terjemahan Indonesianya. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Aprikos salam Mi.